Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif, mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan presentasikan hasil dari kerjaan UAS saya pada mata kuliah pemrograman Visual.net. Ya, langsung saja kita buka Visual.net-nya. Nah, ini dia Visual.net-nya. Di sini yang pertama ada form. Nama formnya di sini, name-nya Hanif Ramadan, form karyawan. Ini bisa kita lihat di atas ini. Ini dia nama formnya, Hanif Ramadan _ form karyawan. Di sini saya bikin nama form sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal UAS-nya. Begitupun dengan nama-nama yang lain, nama kontrol, nama tools-nya, dan lain-lainnya. Lanjut saja, di sini ada data grid view. Data grid view-nya udah saya ganti nama juga, name-nya. Lalu di sini ada label, seperti biasa ini label udah diganti juga name-nya sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Ini ada text box. Ada text box. Untuk text box yang ini kenapa besar? Karena di sini ada tanda panahnya, tinggal diklik aja. Di sini bisa dipilih multiline-nya. Kalau ini dicentang multiline-nya, maka dia bisa diatur besar kecilnya. Di sini ada button. Nah, button-nya juga udah diganti name-nya. Untuk tulisan pada button-nya di sini ada teks, tambah data, itu pun yang lainnya. Nah, di sini saya pakai combo box namanya, tool combo box. Nah, tool combo box itu dia berfungsi ketika, jadi di sini ada list-nya. Ada list-nya, jadi ketika diklik panah ini, nanti ketika di-run, maka dia akan keluar pilihannya list-nya. Name combo box-nya udah saya ganti. Untuk setting isinya, ada di sini. Item, collection. Tinggal diklik aja, diklik yang titik 3 ini. Nah, ini dia isinya. Jadi ketika diklik panahnya, ketika di-run nanti akan keluar pilihan ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Kalau dari saya, awal mulanya yaitu kita add connection dulu ya. Add connection itu dengan cara ini. Diklik kanan aja di sini. Oh iya, ini saya pakai loginnya punya listnya ya, soalnya saya nggak ada login ini. Jadi saya pinjam punya listnya. Nah, di sini untuk add connection-nya, ini hasil connection-nya ya. Ini connection-nya database-nya. Add connection, klik kanan, add connection. Sini kita pilihnya ini. Lalu di OK aja. Lalu tinggal kita kasih nama database-nya. Database mau dikasih nama apa. Lalu ketika udah dikasih nama, tinggal di OK aja. Nanti di OK maka dia akan keluar seperti ini. Untuk awal-awalnya ketika baru add connection, ini diklik kanan, lalu di refresh. Ini mohon maaf, laptopnya rada lama. Ini di refresh. Maka dia akan keluar triangle ini, segitiga. Lalu akan ada table. Sini tabelnya, untuk menambah table ini yang ada di bawah, klik kanan aja, add new table. Ya, add new table, nanti tinggal di setting aja tabelnya. Ini maklum laptopnya nggak kuat, terlalu besar aplikasinya, berat. Langsung aja kita skip selanjutnya. Nah, ini dia kolom-kolom pada tabelnya. Untuk ID-nya kita ke propertinya. Bentar. Nah, ini dia. Kita buat seperti ini tabelnya. Dan nama lengkap, provinsi, kabupaten, kota kabupaten, alamat, jenis kelamin. Untuk ganti nama tabelnya ada di sini nih. Jika baru buat tadi seperti tadi add new table, maka di sini akan bacaannya table. Nah, ini kita ganti nama tabelnya, lalu kita masukin seperti ini. Untuk ID di sini propertiesnya identify specification.
is identify-nya di true. Ini ada nama lengkap, pakai varchar semua 50. Lalu kalau udah ini tinggal di update. Update ini fungsinya untuk update database. Jadi setelah di-update ini tabelnya ke update. Udah ke save istilahnya. Lalu tinggal di refresh kembali. Diklik ini. Maka dia akan keluar seperti ini semuanya. Nah, kita juga bisa untuk masukin isi dari tabel tersebut. Ini tinggal ini, atau tabel data. Nah, ini dia. Ini ada contohnya. Kalau untuk di soal sebenarnya nggak usah pakai ini. Nggak usah diisi ininya. Tapi ini saya untuk mempercepat ketika dipraktekkan gitu. Jadi saya isi dulu aja. Di sini tinggal isi aja ya kayak biasa. Lalu apalagi yang kita bahas? Oh, lalu setelah buat itu, kita ke solution explore. Sini kita tambah, kita add existing item. Ini untuk tambah database yang tadi udah kita buat ya di sebelah kiri sini nih. Nah, ini filenya kita all, karena file database tadi formatnya ini formatnya. Jadi ini kita klik, kita kontrol dua-duanya, lalu kita add. Setelah di add ini saya udah add ya, jadi tinggal dilihat aja. Nih setelah di add maka dia akan muncul sebelah kanan sini. Setelah dia muncul, apa yang kita lakukan? Maka kita klik kanan di sini. Ini kalau step-step saya ya, lihat aja. New item. New item di sini kita buat apa? Di sini kita masukin datanya, datasetnya. Ya maaf, rada lama laptopnya ya. Nah di sini kita pilih data, jadi ada dataset. Dataset ini nih namanya diganti kita yang di bawah ini, diganti dengan ketentuan yang ada pada soal. Soal disuruhnya nama kita underscore nama datasetnya apa. Karena saya udah punya datasetnya, jadi ini nggak usah di-add lagi, kita cancel aja. Nah ini kita lihat hasil datasetnya yang tadi. Ini dia. Ini kita double klik aja untuk lihatnya. Nah ini datanya. Awalnya ini kosong nih, ini tidak ada ini. Ketika tadi udah di-add dataset. Lalu kita drag ini tabel ini, kita drag sini. Nah ketika kita sudah drag, langkah yang selanjutnya saya lakuin adalah ini di klik kanan. Ini fungsinya untuk cari data ya, untuk mendapatkan data. Klik kanan di sini, tinggal di add query aja. Add query, nanti masukin sesuai dengan kebutuhan ini. Ini kita bisa lihat di sini scriptnya. Ini dia scriptnya. Ini yang untuk nyarinya nih. Nyari berdasarkan nama karena saya masuk ini berdasarkan nama ya. Sini. Kayaknya video ini akan saya buat dua versi ya. Dua versi tapi nanti pada akhirnya kayaknya digabungin juga deh. Nah setelah ini baru kita lanjutin ke yang pembuatan form tadi, form kita. Ini di sini ada banyak ya. Ini kalau form yang desain itu ada tulisannya kayak gini. Di dalam kurung desain. Nah kita buat ini sesuai yang ada di soal. Setelah kita buat ini, ini kan form kosong nih awal, form kosong. Kita ke kontrol, ke toolbox. Di toolbox itu kita add ini nih, ini adalah dataset. Cari di sini, dataset. Ini dataset nih. Kita drag ke form kosong ya awal. Ini kita drag. Bakal tumbuh. Oh ini data grid view salah. Tadi ke klik. Tadi lihat aja. Yang kita drag dataset. Jadi akan jadi seperti ini. Kita properties. Ini dia dataset saya, dataset karyawan namanya. Yang tadi udah kita tambahin dataset karyawan. Di sininya
ini tinggal kita kasih nama biar gampang. Nah, di sininya ini tinggal kita kasih nama aja name-nya. Kalau saya lebih prepare di sininya disamain aja name-nya. Tinggal ditambahin akhirannya 1. Biar apa? Biar gampang mengingatnya ketika nanti masukin ke yang lainnya. Lalu kita tambahin lagi. Di sini kita cari di sini binding search. Nah, ini binding search. Binding search-nya tinggal kita drag aja. Kita drag ke form-nya. Nanti dia akan masuk seperti ini nih. Karena saya udah, jadi kita Ctrl Z aja. Nanti dia akan jadi seperti ini, binding source. Nah, data source-nya kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari sini, dataset yang udah tadi kita buat. Dataset kita namanya ini. Lalu data membernya apa? Data membernya adalah nama tabel yang udah tadi kita buat di awal. Nah, ini name binding source-nya saya kasih nama ini aja, biar gampang diingat. Setelah ini udah dibuat, otomatis akan muncul ini. Ini apa? Ini adalah yang tadi ada di sini nih. Ini yang tadi ada di sini. Nah, ini dia. Jadi fungsi-fungsi ini nanti akan jalan, akan dipakai. Kalau kita balik lagi ke mana tadi? Sini. Nah, ini setelah ini tinggal kita masukin aja codingannya. Bentar, saya lihat dulu. Oh, ini nih. Ini adalah tadi data grid view yang tadi kita udah masukin. Ini diklik, ada tanda panah di sini. Ini kita ngambil data source-nya. Data source-nya adalah ini nih, binding source. Jadi kita pilih nama binding source-nya tadi apa. Nah, ini dia nih. Biasanya ini ada di paling atas, jadi tinggal dipilih aja. Kalau udah tutup lagi, lalu kita masuk ke codingannya. Nah, ini dia codingannya. Codingannya adalah langkah yang pertama adalah kita buat kontrolnya dulu. Kontrolnya, ini nama kontrolnya kita buat. Lalu isi dari kontrolnya apa sih? Isi dari kontrolnya adalah ini. Kontrol ini digunakan ketika nanti pertama di run, apa aja sih yang bisa dipencet tombolnya atau tulisan-tulisannya seperti yang ada pada soal. Ini kita balik ke sini. Ini nanti apa aja sih ketika di run, ini kan muncul ini. Ketika muncul ini, apa aja yang bisa di run? Nah, ini nanti fungsinya mati. Mati. Hanya ada tambah data. Di sini tambah data name-nya adalah, kita lihat dulu ya, name-nya. Name-nya adalah Hanif Ramadan underscore button add. Nah, button add di sini nggak ada nih. Ya kan? Di sini nggak ada. Harusnya adanya di line ini nih. Di line yang ini. Ini nggak ada. Karena apa? Karena hanya itu aja. Itu aja yang bisa diklik gitu, yang bisa dipakai. Nah, ini setelah kontrol ini clear itu maksudnya kosong ya. Maksudnya nggak bisa diapa-apain gitu, kosong. Nah, lalu kita jabarin di sini data grid view. Data grid view-nya kolom kosong, masih kosong. Karena kita belum add sebenarnya. Cuma tadi saya masukin isinya itu buat contoh aja biar cepet gitu. Lalu kita geser lagi ke bawah. Di sini ada Hanif Ramadan button add click. Perintah ini bisa kita dapatkan sebenarnya kita nggak usah ngetik ini nih. Ini kita kesini aja. Ini kan tadi name-nya nih, name kita bisa lihat button add. Kita double klik aja di sini. Nah, double klik maka akan masuk ini. Sebenarnya ini belum ada tadinya. Nah, ini buat apa fungsinya? Jadi ketika button, kan langkah pertama ketika mau ngejalaninnya itu adalah klik tambah data, maka baru bisa dipakai semuanya nih, kayak tadi TB nama, TB prof, alamat, TB itu adalah textbox ya. Jadi textbox itu sama combo box sama button shape itu bisa diklik. Jadi ketika langkah pertama adalah ini baru nyala, bisa kebuka semuanya, nanti kita praktekin di belakangnya. Sama tombol yang ini. Kenapa ini belum nyala? Karena cetak data itu diambil dari sini nanti. Di double klik dulu yang ada di sini, baru bisa dicetak datanya. Lalu kita geser lagi ke
simpan data, ini tinggal double klik aja ya. Ini ada button save. Button save. Nah, ini ada fungsinya tadi ya. Fungsi yang tadi ada di sini nih. Nah, ini di sini. Di sini tuh sebenarnya ada fungsi insert-nya juga. Ini kita properties ya, ini kita klik dulu. Properties. Nah, ini dia. Di sini ada perintah delete comment, ada insert comment. Nih, karena kita nggak pakai delete di sini, kita lihat aja insertnya. Nah, ini insertnya, ini perintahnya nih. Biar lengkap saya buka dulu ya. Mohon maaf, rada lama. Nah, ini dia. Insert into Hanif Ramadan tabel karyawan. Nah, ini nama tabelnya. Apa aja sih yang di-insert? Ini nama lengkap, provinsi, kota, kabupaten, alamat, dan jenis kelamin. Nah, ini hasil value-nya. Lalu di OK aja. Lalu, masih di sini nih, masih di Hanif Ramadan tabel karyawan tabel adapter. Kita properties. Kita ke ini nih, update comment. Update comment, nah ini update comment-nya. Kita klik aja, kita buka. Tengahin. Update comment itu tujuannya jadi ketika di double klik diganti, maka dia akan keganti. Nah, ini dia perintahnya. Setelah diketik perintahnya, query-nya, ini kita close aja, kita OK. Lalu tadi sampai mana? Oh, sampai sini. Sampai sini. Nah, ini ada perintahnya. Insert, tadi kan yang insert. Apa aja yang di-insert? Nah, ini yang di-insert. Ada tb nama, .text. Nah, insertnya dari sini, jadi insertnya. Nih. Sampai combo box tadi. Jika udah di input, maka dia akan keluar pop-up gitu. Data tersimpan. Nah, maka data itu akan masuk ke data grid view. Data grid view itu yang mana? Data grid view itu yang tadi, yang ada di atas ini nih. Sebentar ya. Saya lupa tadi. Nah, ini data grid view. Jadi ketika udah diisi semua, lalu disimpan, maka dia masuk ke data grid view sini. Masuk nih. Nama lengkap siapa yang tadi di input. Nah, kita geser lagi ke sini. Nah, ini dia. Ini dia maka akan dapat data nih. Jadi datanya akan tampil tadi seperti itu. Nah, ini data yang diisi. Ini yang tadi yang udah. Lalu dia akan ngisi ini nih. Ngisi ini apa? Ini yang saya blok. Nah, ini adalah database-nya, nama dataset-nya. Nah, ini apa nih nama tabelnya? Yang keisi adalah dataset ini, tabelnya ini. Dia munculnya di data grid view gitu. Nah, ini untuk update nih. Ini perintah untuk update. Else ini update. Data update, apa aja yang diupdate? Update-nya sesuai dengan yang tadi ada di data grid view. Ini perintahnya. Nah, ini dia data grid view. Source-nya dari data grid view. Ini Ramadan tabel karyawan get data. Ambil data, terus ditampilin di bawah. Nah, lalu di sini ada data grid view, saya double klik. Ini apa? Ini adalah perintah ketika ini di run, udah ada datanya nih, udah ada datanya, terus kita double klik di sini. Kita double klik, maka data itu akan keluar di sini nih. Nah, ini nih, yang saya arahin di kursornya. Sesuai dengan isinya. Lalu tinggal kita ganti, kita simpan data lagi, maka datanya akan terupdate di sini. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini tuh perintah apa nih? Ini perintah, ini query-nya, codingannya. Ini untuk yang tadi ketika kita double klik, maka sel satunya apa, sel 2-nya apa, sel 3-nya isinya apa. Nah, sel 3-nya itu isinya akan mengisi ini nih. Nah, alamat itu akan mengisi di sel 4. Combo box-nya akan diisi di sel 5-nya. Jadi ini dia akan mengambil data dari sini nih, sel 1. Gitu pun seterusnya. Nah, ini yang terakhir ada sel 5-nya. Lalu kita lanjut lagi. Nah, setelah itu, setelah masukin query ini fungsinya untuk apa nih? Ini fungsinya adalah untuk munculkan gitu, bisa diedit. Kalau yang ada enable true berarti itu bisa diedit, bisa diisi gitu, bisa diakses dari text box nama, text box prof,
provinsi, alamat, kota kabupaten, combo box yang milih jenis kelamin itu, terus ada button save sama button print, nanti kita praktekkan ya. Nah ini apa? Nah ini apa? Ini adalah perintah untuk pindah halaman sebenarnya, pindah halaman atau pindah tab, pindah page gitu. Nah ini perintah digunakan untuk button print. Button print kita dapat dari mana? Ini nggak usah diketik ya. Ini kita bisa dapat dengan cara ini aja. Cetak data, ini adalah button print. Nih, saya buat ini name-nya. Kita double klik, maka dia akan muncul ini. Sebelumnya ini tidak ada ini nih. Ini kita bikin seperti ini. Ini adalah nama form baru saya yang nanti akan saya tunjukkan. Ini adalah nama kontrolnya. Ya, lalu kita geser ke form selanjutnya. Form selanjutnya. Ntar saya lihat dulu. Oh iya, tadi saya lupa ngasih unjuk ini nih. Oh nanti. Kita solution explore, kita cari mana. Nah ini dia. Nih form print. Kita double klik aja. Nah ini dia. Nah ini juga sebenarnya awalnya di sini tuh ada banyak nih, ada banyak toolnya. Dari ada mulai panel 1, panel 2. Ini ada di modul 13 sebenarnya. Kita lihat produk. Nih di sini ada banyak ya. Ada panel 1, ada panel 2, report viewer, binding source dan lain-lain ya. Sini saya akan jelaskan satu-satu. Ini label 1 text box button ini berada di panel 1, ini panel 1 nih. Panel. Panelnya udah di setting, docknya ada di paling atas. Nih dock. Bisa kita setting di sini. Ini atas, bawah, ini tengah. Nah, yang ini sebenarnya adalah report viewer tapi di baliknya ada panel 2-nya. Panel 2-nya ya bisa kita lihat di sini ini panel 2-nya nih. Jadi ada panel 2, kita setting docknya, dock panel 2, bukan ini ya, dock panel 2, ini ada di file. Oh, ini panel 2 nih. Panel 2 ada di file. Oh, bukan, ini report viewer-nya nih ada di sini. Nah, ini kita setting labelnya sesuai dengan ketentuan soal namanya. Label cari, text box-nya text box, TB cari, buttonnya button cari, ada nama saya semua ya. Nah, lalu langsung aja kita ke sini, ini adalah report viewer, ini report viewer, kita kudu harus install dulu report viewer-nya, kita drag aja report viewer langsung, lalu kita tinggal di sini nih kita masukin. Nah, ini kita belum ada nih, nanti kita bahas. Nah, ini adalah report wizard yang sudah dijelaskan pada modul 13. Untuk dapat ini kita harus gimana? Ini kita tutup dulu. Kita solution explore paling atas, klik kanan, sini nih, new item. Harus diinstal dulu ya, ini kalau belum diinstal biasanya nggak ada. Ini report wizard. Kita pilih, nanti tinggal kita ganti namanya aja, namanya sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal ya. Kita add karena saya udah, jadi kita cancel aja. Nah, pada data pada report wizard tadi, di situ kita disuruh namain lagi dalamnya, nama datasetnya apa, report itu namanya apa. Lalu di situ kita suruh milih source-nya dari mana, data source-nya dari mana. Data source-nya itu dari DS karyawan ya. DS karyawan. Lalu di dalam dilanjut lagi, kita harus masukin nama tabelnya. Masukin nama tabelnya itu udah ada nama tabelnya, ini nama tabelnya. Ini Ramadan tabel karyawan. Lalu di situ kita harus drag, harus memposisikan apa aja sih data yang dibutuhin. Data yang dibutuhin ya yang tadi ada pada soal ya. Ini ada pada soal. Nama lengkap, provinsi, kota, alamat. Lalu digeser lagi ada jenis kelamin. Ini kita lihat aja ya. Ini hasil jadinya. Nah, ini bisa kita rapihin. Rapihinnya ada di sini nih. Mau center atau di kiri atau di kanan. Udah rapi. Ini juga bisa dikasih warna. Lalu kita balik lagi ke mana tadi. Nah, ini dia.
Setelah itu baru kita bisa pilih nih di sini nih, choose report. Report mana tadi? Report wizard mana? Nah, ini report wizard yang kita pilih. Nah, yuk langsung aja. Belum, satu lagi ya. Satu lagi nih kita harus bahas ini. Tinggal di double klik aja untuk masukin scriptnya ya. Nah, di sini. Karena kita menggunakan report viewer, maka kita akan harus masukin seperti ini nih. Ini harus dimasukin. Ini nih, reporting win form. Itu juga harus dimasukin. Lalu kita geser ke bawah. Nah, ini report viewer ini kita masukin nih. Ini tadi name report viewer saya ini. Nah, lalu kita balik ke sini. Biar gampang, ini kita double klik aja. Nah, maka akan masuk ke sini. Ini apa? Ini tadi perintah yang tadi, field search. Dia nyari dari ini database-nya, datasetnya, data karyawan, tabelnya ini. Jadi dia nyari dari dataset ini, tabelnya ini, cari berdasarkan apa? Cari melalui apa? Nah, ini nih, melalui text box cari. Jadi ketika kita masukin text box carinya, kita ketik aja di situ namanya siapa, lalu diklik button carinya, maka dia akan ngambil data berdasarkan ini nih. Dari datasetnya ini, tabelnya ini tadi. Nah, lalu dia akan merefresh ini nih, report viewer-nya akan refresh report, menampilkan yang keluar apa gitu. Nah, lalu langsung aja kita run. Sini rada lama ya ngerunnya. 2 jam kemudian. Nih, di sini kalau lagi di run, di sini ada loadingnya nih. Ini nih. Kalau kayak gini berarti dia masih loading, jadi ditunggu aja. Sebaiknya jangan diklik macem-macem, kalau nggak mau responding, blank yang ada. Ini saya rekaman hampir jam 2. Nah, ini sebentar lagi biasanya udah keluar kalau kayak gini. Nah, di sini ada CPU-nya nih. Ada diagnostic tool. Ada informasi tentang CPU. Nah, ini dia. Ini data yang tadi udah saya buat di sini nih. Bisa ngeliat nggak ya di sini? Ada tadi itu data yang udah saya buat di awal. Biar apa? Biar tadi ketika mencoba, ini saya tinggal double klik ini aja. Double klik ini langsung cetak data. Ini kita jalanin dari awal ya. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau ini kontrol itu untuk ini nih. Biar ini nggak bisa diklik, ini nggak bisa dipakai. Untuk makanya kita tambah data dulu. Tambah data baru dia bisa dipakai. Kita tinggal isi di sini namanya. Oh, provinsinya mana? Banten. Kotanya atau kabupatennya Tangerang. Alamatnya di mana? Perum 2, Karawati. Nah, ini tinggal kita pilih jenis kelaminnya, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini di drop down, combo box di drop down. Ini tinggal pilih aja, kita pilih perempuan. Kita simpan data. Data sudah tersimpan, ini tinggal di oke, maka datanya akan muncul di data grid view, nih ada datanya. Kita bisa geser ya, kita gedein aja, biar jelas kelihatannya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini nggak bisa diklik nih, karena tadi false. False, false, false sama clear. Ada di sini untuk text boxnya clear, di sini false. Nama buttonnya, name buttonnya apa, titik enable sama dengan false, titik koma. Nah, ini kita bisa edit nih. Ini Hanif nih, Hanif siapa sih? Gitu kan. Kalau double klik, ini kita double klik tadi nih. Kita double klik, maka dia akan muncul datanya di sini. Wah, namanya kurang lengkap. Kita masukin nama lengkapnya. Nah, rumahnya Jakarta, Jakarta Timur. Alamatnya kurang lengkap. Kasih bloknya, blok B, blok 1. Oh, ini perempuan, kita gantilah ke laki-laki. Simpan data nih, simpan data bisa simpan data. Nah, data sudah terupdate. Datanya terupdate kan, tuh Hanif Ramadan, alamatnya laki-laki di jenis kelamin. Untuk cetak datanya gimana? Cetak data ini kita bisa double klik aja, kita cetak data.
emang rada lama ya, jadi sabar aja. Nah, ini dia datanya. Kita ketengahin dulu. Nah, ini dia datanya. Data yang ada tadi. Jadi, kalau kita mau ngeprint gimana? Ini kan form print ya. Ini kalau kita mau ngeprint, tinggal kita cari di sini namanya siapa. Nah, misalnya kita cari ya. Kita cari. Jebret. Nah, dia akan keluar ini nih. Nah, ini di sini ada print. Ini yang langsung ke printan. Kita coba aja. Nah, ini dia ke printan. Ini tinggal kita pilih printnya, berapa kopi, tinggal di print. Kita cancel aja karena kita nggak ada printannya. Nah, misalnya kita nggak mau ngeprint list, nah kita mau ngeprint Hanif aja. Hanif, kita cari. Nah, ini dia Hanif. Kita print layout. Ini kita akan nampilin Hanif nih, Hanif aja. Tanpa listanya, karena ini kita carinya berdasarkan nama Hanif. Ini kita print layout. Nah, ini dia. Di sini ada muncul nama Hanif. Ini kita gedein aja ya, biar kelihatan. Nah, di sini ada nama lengkap, provinsi, kota atau kabupaten, alamat di sini nih. Kita kecilin lagi. Kalau nggak mau nyari Hanif gimana? Tinggal di kelas aja kita cari. Refresh. Nah, ini dia. Begitu cara keluarnya ternyata ya. Kita refresh. Kita bisa gedein, bisa kecilin. Nih kita bisa nyari juga berdasarkan ini nih. Ini kita mau nyari apa sih alamatnya atau mananya? Kita cari jenis kelaminnya di sini. Kita find aja di sini. Nah, ini dia yang perempuan. Kita mau cari Jakarta. Ada juga nih di sini nih. Nah, ini Jakarta. Find next, kita next. Nah, ini dia find nih untuk backnya untuk next yang itu selanjutnya. Nah, udah kita tutup aja acaranya. Ya, itu aja kurang lebih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.